Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Ya, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, yang kuat, karena kita dipelihara dan dijaga oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Dia Datang untuk Menyelamatkanmu. Ya, sekali lagi judul firman Tuhan adalah Dia Datang untuk Menyelamatkanmu. Memasuki bulan Desember ini, ya, spiritnya sudah spirit Natal, betul ya, saudara. Nah, perayaan Natal tentunya adalah perayaan di mana kita memperingati hari kelahiran Yesus ke dunia ini. Amin ya, saudara. Nah, apa tujuannya Yesus kok harus lahir ke dunia ini? Tentu semua orang tahu jawabannya, ya, untuk menebus dosa umat manusia. Ya, dia lahir, dia datang untuk menyelamatkan saudara, untuk menebus saudara. Mungkin hari ini, ya, sementara saudara nonton video dalam ibadah online ini, saudara punya persoalan dalam hidup saudara. Saudara punya masalah, saudara punya beban berat, ya. Izinkan saya berkata kepada saudara-saudara bahwa Tuhan itu tahu, ya, dan Tuhan itu mengerti. Oleh sebab itu dulu dia datang ke dunia dan mati untuk saudara, ya. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang sampai hari ini mengira bahwa Yesus mati itu hanya untuk menebus dosa manusia, ya, hanya untuk menebus keselamatan saja. Padahal saudara, ada banyak sekali privilege yang kita terima ketika kita ada di dalam Kristus. Kita coba baca di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kata keselamatan di ayat yang barusan kita baca dan masih banyak lagi di dalam perjanjian baru itu adalah soteria, ya. Soteria sendiri artinya bukan hanya sekedar keselamatan saja, saudara. Soteria itu pembebasan, kelestarian, keamanan, keselamatan, jaminan surga, penebusan segala sakit penyakit. Amin. Ya. Nah, masih banyak orang yang belum mengerti ini, saudara. Mereka itu berpikir bahwa Yesus mati hanya untuk menebus dosa mereka yang lama sebelum mereka lahir baru, ya. Kemudian dosa di masa depan Yesus tidak tebus. Oleh karena itu mereka berusaha, ya, untuk selalu menjaga kekudusan mereka. Lalu sisanya seperti kesehatan, kemakmuran, dan lain-lain. Mereka harus mengusahakan sendiri karena gak ada urusannya sama Tuhan. Ini betul-betul menyedihkan, saudara. Menyedihkannya lagi masih banyak orang yang berpikir seperti ini. Mereka belum tahu kebenarannya. Bahwa Yesus datang bukan hanya untuk menebus keselamatan saja, tapi Yesus datang dan mati itu juga untuk memberkati hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, saudara, mungkin saudara punya problem dengan depresi, stres yang berlebih-lebihan. Atau mungkin saudara sering bangun tengah malam karena saudara diserang rasa kekhawatiran yang berlebih-lebihan, ketakutan yang luar biasa. Yesus adalah soteriamu. Ya. Soteria tadi salah satu artinya adalah pembebasan atau kelepasan. Depresi, stres, khawatir yang berlebihan itu tidak akan punya tempat lagi dalam diri saudara. Ya. Setiap stres, depresi hilang dalam nama Tuhan Yesus. Doalah seperti itu, saudara, tiap hari dan tiap saat.
maka nanti diri saudara akan terbebas dari hal-hal tersebut. Ya, nah saudara, kalau saudara memang punya problem depresi, stres yang berlebihan, ya, di dalam Alkitab ada satu kisah yang menggambarkan Yesus yang mengalami stres juga. Yaitu di dalam Injil Lukas 22 ayat yang ke-44. Mengatakan demikian, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara lihat, Yesus pun pernah mengalami yang namanya stres. Yesus mengalami stres yang parah sekali, saudara. Bahkan stres saudara itu mungkin tidak separah yang dialami oleh Yesus. Yang Alkitab katakan Yesus sampai keluar keringat darah. Karena pembuluh darahnya itu pecah. Saudara lihat apa yang dilalui Yesus. Bagaimana dia dapat, dia sangat ketakutan, stres, depresi yang luar biasa. Tapi untuk siapa itu semua? Saudara, semua itu untuk saudara dan saya. Ya, supaya meskipun kita ada masalah, kita tetap punya damai sejahtera dalam hati kita. Ya, gak sampai stres, gak sampai kita depresi yang berlebihan, tapi justru punya hati yang tetap damai. Yang setuju katakan amin. Ya, dia datang supaya kita gak perlu mengalami hal-hal tersebut. Ya, saudara. Soteria itu berarti keamanan, ya, keselamatan. Kita hari ini diperhadapkan lagi dengan situasi-situasi dan berita-berita yang tidak enak, saudara. Angka COVID meningkat, pasien di rumah sakit jumlahnya bertambah-tambah. Ya, kita dihantui terus dengan ketakutan melalui media, melalui berita-berita yang disampaikan oleh orang-orang. Tetapi solusinya tidak terletak pada dunia sebenarnya, saudara. Tidak terletak pada media. Solusinya terletak pada diri kita sendiri. Kita nggak bisa kontrol apa yang dunia katakan. Yang bisa kita kontrol adalah apa yang masuk ke telinga kita, apa yang kita dengar. Ya, saudara. Amsal mengatakan kabar yang baik itu menyegarkan tulang. Amin. Ya. Nah, kata keselamatan tadi juga soteria yang artinya keamanan dan kesehatan. Yesus datang itu juga untuk menebus segala sakit penyakit kita. Bahkan juga memproteksi kita dari segala sakit penyakit. Mazmur 91 ayat 11 mengatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara lihat, ini loh hati Tuhan. Hati Tuhan yang mau menjagai kita. Hati Tuhan yang mau melindungi kita. Tinggal kita ini lebih merespon dunia luar atau kita merespon Tuhan dengan kita menerima janji Tuhan itu. Ya, saudara bisa bayangkan ketika Tuhan Yesus dicambuk berulang-ulang kali. Saudara tahu kulitnya itu terlepas, ya, sampai kelihatan dagingnya. Belum lagi dia diseret-seret ke sana kemari. Pastinya infeksi, ya, virus masuk dan lain-lain. Itu adalah satu tanda bahwa Yesus itu juga menebus segala sakit penyakit kita. Ya, saudara, ketika Yesus pelayanan ke sana kemari, Yesus pun juga menyembuhkan berbagai macam penyakit dari berbagai kalangan orang. Ya, hati Yesus, hati Tuhan itu ingin menyembuhkan dan menjaga saudara dan saya. Dia datang supaya kita beroleh kesembuhan. Dia datang supaya sakit penyakit tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, nah, saudara lihat dari kata soteria,
ya, itu yang artinya kelestarian, ya, keamanan, kesehatan. Itu bisa kelihatan hati Tuhan, ya. Hati Tuhan yang ingin memberkati kita anak-anaknya. Bukan hanya keselamatan saja, saudara, tapi full package, paket lengkap. Tapi sayangnya banyak orang masih mengejar soteria itu, ya, bukan dengan cara menerima dari Tuhan, tapi mereka merasa harus berbuat sesuatu dulu, ya, baru mereka menerima itu. Mereka berbangga dengan perbuatan-perbuatan mereka, ya. Mereka ingin dinilai dan diberkati dari hasil perbuatan-perbuatan mereka. Berbuat ini, berbuat itu, ya, berusaha menaati, menuruti hukum Taurat dan lain-lain. Padahal saudara, jelas firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia 5 ayat yang keempat, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau saudara hari ini masih mengharapkan kebenaran-kebenaran dari perbuatan-perbuatan baik saudara, ya firman Tuhan katakan saudara sedang lepas dari Kristus. Saudara sedang berada di luar kasih karunia. Ya, Yesus datang supaya kita yang dulu terbelenggu dengan hukum Taurat, ya, kita dulunya harus berbuat baik dulu, baru diberkati, berbuat baik dulu, baru layak ketemu Tuhan. Tapi Yesus datang supaya kita tidak perlu melalui itu lagi, saudara. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Natal ini adalah momen di mana kita mengingat kelahiran Yesus. Tapi yang terpenting itu bukan suasana Natalnya, saudara, ya, merayakan ultahnya Yesus. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah kita merayakan kenapa Yesus itu lahir. Kenapa dia rela datang ke dalam dunia ini. Kenapa dia rela turun dari sorga ke dunia ini. Itu yang kita rayakan. Ya, saudara, dia datang untuk menyelamatkan kita. Soteria. Ada banyak sekali privilege yang kita terima ketika kita mengikut Yesus. Maukah kita menerimanya hari ini? Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami di dalam surga. Terima kasih untuk soteria yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Untuk paket lengkap yang sudah kami terima dari Tuhan. Sadarkan kami ya Bapa. Sadarkan setiap telinga yang mendengar akan berita firman-Mu lewat ibadah online ini. Bahwa kami sudah menerima segala sesuatu dari Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan. Entah itu stres, depresi, tekanan yang luar biasa. Oh Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus itu akan dilalukan oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, lindungi kami, berkati kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Puji Tuhan, saudara, ya. Saya ingatkan lagi, tetap jaga kesehatan saudara, banyak berdoa, ya. Tuhan memberkati kita. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segala